Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Izin perkenalkan diri, nama saya Bilal Farudin, NIM 2510546038. Saya berasal dari SMP Negeri 12, merupakan mahasiswa PPG tertentu tahap 2 tahun 2025, asal LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Pada hari ini saya akan melangsungkan uji kinerja kepada Bapak Ibu Dewan Penguji. Selamat menyaksikan. Berikut adalah identitas saya. Assalamualaikum. Baik, sebelum kita mulai, mari kita doa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Silakan dipimpin untuk berdoa. Duduk siap. Berdoa mulai. Mau absen dulu, siapa saja yang nggak hadir. Pertama, Ahmad Ramadan, Ahmad Sandi Saputra. Kita belajar, sebaiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Silakan berdiri. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah aku, hiduplah aku, bangsa semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, padaku negeri yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hari yang lalu kita sudah mengawali materi pembelajaran. Pada hari ini kita meneruskan. Kalau di awal kita mempelajari tentang pengertian dari perubahan sosial, kemudian apa lagi? Bentuk perubahan sosial, kemudian faktor, dan yang terakhir adalah dampak. Baik, anak-anakku sekalian, kita sudah tahu dari video, ya kan, bahwasanya kabupaten kita sudah melakukan perubahan yang mana imbasnya kepada kehidupan masyarakat kita. Salah satunya adalah perubahan pemimpin kabupaten, Bapak Bupati. Sekarang dengan materinya tentang perubahan sosial. Coba sebelumnya apa sih perubahan sosial? Pak, Ya, perubahan sosial terjadi pada berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat. oke, perubahan sosial adalah suatu keadaan yang tidak sama dengan sebelumnya dari berbagai aspek kehidupan, baik bidang sosial, budaya, agama, ya, adat istiadatnya, ekonominya, ipteknya juga. 1, 2, 3, mulai. Oke, tunggu. Nah, ini. Oke. Ayo gerak. Oke, gerak di belakang. Oke. Masih dengan tema yang sama, manusia dan perubahan. Manusia dan perubahan. Kita manusia pasti berubah. Minimal fisiknya. Ada yang dari lahir seperti ini fisiknya? Tidak. Ada yang atau tidak berkembang? Tidak, pasti berkembang. Kalau berkembang pasti berubah. Baik, materi tentang perubahan sosial
Nih tujuan pembelajarannya kemarin sudah mengetahui pengertian perubahan sosial. Kemudian mengetahui bentuk-bentuk dari perubahan sosial apa aja kemarin? Berdasarkan waktu. Kemudian cakupan. Terus perencanaan. Dan yang terakhir keempat Berdasarkan arah perkembangan. Oke. Kemudian yang ketiga memahami faktor internal dan eksternal. Ya, internal itu artinya dari dalam, eksternal dari luar. Nah, yang sekarang kita pelajari adalah menganalisis apa sih dampak kalau kita melakukan perubahan itu. Kalau ngomongin dampak pasti ada sebab, ada akibat. Akibatnya akan ada positif dan negatif. Baik, lanjut. Nih pengertiannya kemarin. Suatu keadaan yang tidak sama dengan sebelumnya. Oke, kuncinya adalah tidak sama dengan sebelumnya. Kalau sama, artinya tidak ada perubahan. Kemudian dari berbagai aspek kehidupan sosial, budaya, kemudian ekonominya, ipteknya. Nah, ini yang kita pelajari. Lihat ada gambar siapa di sini? Oke, ada gambar Bapak di sini ya. Ini adalah salah satu pendidikan, adalah salah satu bidang yang bisa kita rubah. Apakah kalian dari lahir langsung SMP? Tidak. Ada PAUD dulu mungkin, ada TK dulu mungkin, ya. SD, kemudian baru masuk SMP. Apakah ada yang putus sekolah di SMP? Tidak, pingin masuk ke SMA, kemudian syukur-syukur bisa kuliah sampai S1, S2, S2, dan lain sebagainya. Nih, ya. Di sini ada gambar naik tangga, status dari kaya jadi miskin, dari karyawan jadi bos, miskin ke kaya, dari guru biasa jadi kepala sekolah. Siapa tahu nanti Bapak jadi kepala sekolah, ya kan? Mau Bapak jadi kepala sekolah? Mau. Kenapa kok mau? Ya. Dan nih, ada apa di sini? Maling motor, pembegalan, pencurian. Ini adalah salah satu dampak. Ini kan? Dampak. Ada yang sudah pernah maling motor? Nah, semoga jangan. Kita cari rezeki yang halal, karena kalau halal sudah pasti baik untuk kedepannya. Baik, lanjut. Ada pertanyaan pemantiknya nih. Apa yang dimaksud dengan perubahan sosial? Tadi Yoga, apa Yoga tadi Kak? Perubahan yang terjadi pada berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat. Baik. Kemudian apakah kalian pernah melakukan perubahan sosial? Pernah. Contohnya? Perubahan teknologi apa lagi? Transportasi. Contohnya lebih konkretnya seperti apa? Sepeda jadi sepeda motor, kemudian ada mobil, ya kan? Kemudian handphone awalnya dari kaleng, kemudian disalurkan sama kawat atau benang, ada kentongan, ada peluit, ada dari burung dara hewan. Kemudian ada teknologi munculnya handphone. Kemudian ada laptop, bahkan proyektor. Apakah kalian merasakan dampaknya? Iya. Yang kamu rasain apa dampaknya? Positif. Contohnya? Mengalami kemudahan dalam belajar. Kemudahan dalam belajar, sudah pasti. Gimana misal nih, kita nggak mau melakukan perubahan sosial, kita masih tempo dulu menggunakan batu. Silakan kalian rangkum bab 1 halaman 4. Silakan siapkan batunya, gitu kan? Pakai paku, dipahat. Ya toh, 1 lembar berapa hari? Belum kalau batunya itu pecah, ya gak? Pecah ngulangin lagi. Kalau kertas sobek di lakban, staples, dilem masih bisa. Salah masih dihapus tip X. Tapi kalau batu bagaimana? Ya kan? Ganti lagi, harus cari batu. Dah. Baik, nih. Di awal dampaknya sudah pasti positif. Kalau positif artinya baik. Kalau negatif pasti buruk. Dampak positifnya terbukanya pola pikir lebih maju atau terciptanya. Pola pikir, berpikir secara
Logika. Kalian masih percaya dengan tahayul? Masih, tetapi mungkin tidak terlalu. Kedua, mobilitas sosial meningkat. Bukan menurun ya. Mobilitas sosial meningkat. Kamu jadi SMP, masa jadi SD? Kamu sekarang yang sudah mungkin jadi orang kaya, masa jadi orang miskin? Ya kan? Atau yang sekarang masih taraf ekonominya standar, sedang-sedang, semoga nanti akan jadi orang kaya. Tiga, pengakuan terhadap hak asasi manusia, HAM. Kita harus memberikan hak asasinya. Minimal mengakui. Kira-kira suka nggak sih kalau nggak diakuin? Enggak. Kamu nggak diakuin jadi kelas 9D. Gimana rasanya? Sedih. Kok kayak mitos tahayul? Kita boleh percaya, tapi jangan serta-merta mempercayai. Kita harus berubah menggunakan logika. Secara logika, dia bekerja keras, Pak. Ada yang percaya kalau suruh menyembah pohon, tuh pasti sesajen, nanti kaya. Atau taruh kulit pisang di bawah kasur, nanti jadi duit. Kalau praktek boleh, tapi jangan nyesel. Dua, mobilitas terbuka. Apa mobilitas? Oke, perpindahan. Pindah. Meningkat, harus meningkat. Contohnya nih, miskin? Kaya. Buruh jadi? Pengusaha. Karyawan jadi? Bos. Terlihat contohnya? Nyata? Atau ketiga, pengakuan terhadap HAM, hak asasi manusia. Masih ada yang suka membuli temannya? Ya nih, dipukulin. Masih ada yang seperti ini? Siapa? Pak, saya pernah dipukulin sama si Yoga, Pak. Ya, yo suka jiwit, Pak. Nih, kalau melakukan perubahan sosial sudah tidak boleh lagi, tidak ada lagi bullying. Kita ramah sekolah, ramah anak, harus berkawan dengan siapa saja. Masuk ke dampak negatif, kesenjangan sosial ini. Ada perumahan di kota, ada yang di pinggir sungai, ada yang di tengah-tengah kota, ada yang rumahnya kecil, ada yang gedungnya sampai tinggi, menjulang tinggi, pencakar langit. Kemudian di sini ada apa ini? Belanja, dikit-dikit belanja, punya duit dikit belanja, ada printer baru belanja, ada sepatu, ada HP, ada tas. Kemudian ini siapa ini? Pak Is ini, Pak Is sama Rama ini, Pak. Nih, kebut-kebutan. Nah, ini negatif. Dikasih udah perkembangan teknologi, teknologinya dibuat hal-hal yang merugikan. Bagaimana kalau jatuh? Bagaimana kalau merusakkan hal-hal yang lain? Ya kan? Baik, kita pola lagi. Kesenjangan sosial. Apa kesenjangan? Ketidaksetaraan. Ya, yang kaya semakin kaya, yang miskin jadi miskin. Kenapa sih kita ini nggak kaya semua? Kenapa? Karena usaha orang itu berbeda-beda. Nih, pola kehidupan perkotaan. Ada yang pengen tinggal di kota? Ada yang pengen tinggal di kota? Kalau tidak bisa mengikuti perkembangan, dia akan jadi tidak sejahtera. Tapi kalau bisa mengikuti perubahan, dia bisa jadi orang kaya. Tapi kaya apa? Kan? Kaya apa kalian maunya? Kan? Nah, nih. Kemudian muncul perilaku negatif. Yang pertama, pergeseran nilai dan norma. Berubahnya sikap kebersamaan atau gotong royong. Kita sering ngomong, ayo gotong royong. Gotong royong itu apa? Gotong royong itu apa? Bekerja sama. Jadi kalau kerja sama artinya tidak ada yang main-main atau diem, nggak mau ikutan nih. Kalau udah perubahan sosial, ala itu kan miskin, saya ini kaya, maksud saya mau sama si miskin.
maka akan hilang gotong royong dan penyimpangan sosial. Penyimpangan sosial, nih, yang suka trek-trekan balap-balapan, ya kan? Motor harusnya berjalan dengan santai di perumahan. Ini ngetrek-ngetrek ngebut, ya kan? Nih. Yang kedua, faktor desakan kebutuhan ekonomi. Karena mengikuti perkembangan sosial yang terlalu over, wah ada brand HP terbaru nih, saya pingin. Minta mamanya nggak dikasih, minta bapaknya nggak dikasih, cari kerjaan nggak ada. Akhirnya apa? Maling. Kan? Rampok, membegal nih. Pembegalan untuk bayar utang. Kalian kasbon, punya utang ditagih, Shopee misalnya. Halo, Dita, tolong dibayarkan SP letternya. Gitu kan. Wah, Dita bingung. Karena sikap hedonismenya nih. Sampai melakukan kejahatan. Bapak harap tahan dulu perubahannya, kumpulkan dulu kemampuannya agar perubahannya sesuai dengan kemampuan. Jangan dikit-dikit ada tas baru, ada make up baru. Yang cowok ada knalpot baru, pengen ganti knalpot. Ada pelek motor baru, pengen ganti pelek. Ada warna yang lagi ngetren, kayak orang-orang Thailand misalkan, diganti. Nah, dan yang terakhir, gaya hidup nih. Menggunakan barang-barang bermerek. Bapak tanya, sebulan kalian belanja baju keperluan tubuh itu habis berapa? Nggak kehitung. Yang kalian beli itu sebenarnya sudah ada atau tidak ada? Tidak ada. Kalau tidak ada, oke, mungkin barang sekali pakai. Tapi kalau sudah ada bajumu apakah yang sekarang dipakai sudah rusak? Tapi ada baju baru, kalian pengen beli baju lagi? Ada jaket, ada sepatu, ya kan? Make up masih punya, beli make up lagi. Ada minyak wangi baru, kita beli lagi. Pada minyak wanginya sampai mubazir pada luar sana nih. Pernah kalian pamer? Pamer dikit-dikit motor baru nih, gitu kan? Ya kan? Wah, nih ada skin baru nih dari game, misalkan gitu kan. Kalian screenshot habis top up diamond gitu kan, terus dipamerkan. Kemudian konsumtif. Artinya konsumtif apa? Artinya konsumtif apa? Lebihan. Hedonisme? Hedon, keterusan. Kayak orang ketergantungan. Wah, ini enak ini, saya beli lagi. Tahu-tahu duitnya habis, terjadilah kejahatan. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Nih, analisis. Oke, kita analisis. Ada pertanyaan nggak sebelum kita analisis? Apa ini? Pernah punya handphone semua ini? Pernah lihat? Dari zaman pertama kita sudah masuk ke zaman ini. Mungkin bisa saja HP-nya jalan sendiri, ya, tanpa kita, atau ngecasnya udah nggak pakai listrik, pakai tenaga surya. Nih, perkembangan apa yang terjadi pada gambar tersebut? Perubahan teknologi. Apakah dapat dari perubahan sosial tersebut? Kemudahan mengakses informasi, sesuatu apapun itu, cukup di halo, ya kan? Halo coy, di mana coy? Ya kan? Halo bro, sini bro. Kan? Nanti pulangnya mampir ke rumah saya. Nanti berangkat sekolahnya mampir ke rumah saya. Misal begini, nggak ada ini, kalian minta jemput, ya. Kalian datang dulu ke rumah temanmu, nanti kalau sekolah mampir ke rumah saya ya, saya jemput. Kemudian kalian pulang lagi. Bagaimana? Ribet. Kemudian nih, mengapa terjadi hal tersebut? Kenapa? Kenapa ada perubahan teknologi? Perkembangan zaman. Sekarang HP-mu Bapak taksir dia angka 2 jutaan lah.
atau 1,5 juta sampai 2 jutaan. Misal Bapak tukar dengan HP ini, mau? Kenapa? Terlalu kuno, Pak. Sekarang lo layar sentuh, masa dikasih yang pencet-pencetan, lilit gitu kan bunyinya. Ya kalau buat foto, buat video burem, nggak kelihatan. Sekarang jeri-jeri kameranya. Ini nggak bisa, ini minimal cuma buat telepon, buat SMS-an. Kemudian apa saja dampak yang ditimbulkan? Sudah pasti ada negatifnya, ada positif. Negatif mengakses informasi. Negatifnya? Negatif dari perkembangan teknologi. Judi online. Ada yang suka main judi online? Kan? Ya. Jangan kalian terlalu mengakses hal-hal yang belum waktunya. Ya. Kalau sudah waktunya dibatasi juga. Ini kadang di sini kalian dicaci maki, disebarin hoak. Oh itu SMP Negeri 2 Paras bikin rusuh, ternyata hoak. Oh itu SMP kelas 9D kebakaran. Bila kelasnya kebakaran, ternyata setelah kalian datang hoak. Berita bohong. Nah, sampai sini. Ada pertanyaan? Ya. Tidak. Baik, terus. Nah, apa kalian paham? Sudah paham tentang dampak negatif dan positif dari perubahan sosial? Apa yang kalian dapat pahami? Bisa membedakan apa baik dan buruknya dari perubahan sosial. Kemudian adakah yang ingin ditanyakan? Tidak, ini pertanyaan pemantik yang tadi. Ya, sudah jelas apa yang dimaksud dengan perubahan sosial. Kemudian apakah kalian pernah melakukan perubahan? Sudah pasti pernah. Gak mungkin kalian HP-nya itu aja, rusak ganti lagi. Kemudian apakah kalian merasakan dampaknya? Jelas, punya HP baru pasti senang, punya motor baru pasti senang. HP-nya bisa kamera jernih, bisa video callan, pasti senang banget. Nah, baik, sekarang kita penugasan, kelompok sudah dibentuk. Ini adalah materi terakhir dari perubahan sosial. Sebelum kita berlanjut ke materi selanjutnya, Bapak ingin mengukur kemampuan kalian secara berkelompok dan personal nantinya. Baik. Di sini terdapat LKPD dengan 6 soal. Dengan 6 soal. Tetapi, ya, nanti saat presentasi satu kelompok satu soal. Tapi Bapak nggak tahu kalian nanti jatahnya dapat soal yang mana. Nanti Bapak acak, kita undi bareng-bareng di sini. Pakai roda berputar kah atau pakai bebek balap kah? Gitu kan? Dikerjakan semua. Nih. Ditulis ini kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ditulis ya. Ini kelompok 3. Ini kelompok. Contohnya satu aja. Dua lah kan saya. Boleh ditanyain. Apa itu? Bagaimana berdasarkan gambar di bawah ini menurut termasuk perubahan sosial berdasarkan arah perkembangan serta bidang aspek apa? Kira-kira itu di bidang apa? Ilmu pengetahuan atau teknologi atau ekonomi? Gitu kan? Kan? Jadi nggak apa pilihanmu. Nggak. Kemudian arah perkembangannya ke arah yang apa? Progres atau regres? Gitu. Kira-kira dampak negatif dari sapi kemudian menggunakan traktor ini apa? Positif negatifnya. Kelompok 5 ini jawab nomor 1. Nanti Bapak ngomong yang Bapak dapat undian dulu, dia menjawab nomor 1. Sudah siap nomor 1-nya? Bapak undi lagi, dilihat.
Maju, saya dari kelompok 1 atau kelompok 5 akan menjawab soal nomor 1 gitu. Mau dulu pembukaan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berdirinya saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok dari kelompok 5. Silakan. Dibaca dulu. Apa yang dimaksud dengan perubahan sosial dan berikan contoh yang pernah ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Ya, apa? Perubahan sosial. Ininya aja. Perubahan sosial dibacakan. Kalau contohnya ditulis. Apa contohnya? Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada berbagai aspek dalam Coba dengerin, perhatikan dulu. masyarakat. Contohnya, Contohnya? Oke. Boleh berdua. Contohnya perubahan teknologi. Apa teknologinya? Sepeda. Oh, seperti sepeda motor. Oh, menjadi sepeda motor. motor. Oke. Nah, contohnya ngomong. Contohnya adalah Contohnya adalah perubahan teknologi seperti sepeda menjadi sepeda motor. benar? Benar. Kasih tepuk tangan. Oke. Itu. Ya, presentasi dari kelompok 5 saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Kami dari kelompok 6 dari kelompok Apa? Ayo jawabannya. Karena pergaulan bebas. Terus? Pergaulan bebas. Oke, kasih tepuk. Salut. Salut, salut. Nah, tutup. Tutup ya. Tutup mulai dulu. Hah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Tepuk tangan untuk kita semua. Maju menyampaikan apa yang didapat pembelajaran pada hari ini. Untuk merefleksikan kegiatan pembelajaran kita. Silakan, Yoga. Refleksikan apa ya, Zipana? Ayo, Zipana. Apa yang kamu peroleh pada hari ini? Sampaikan. Ya, maju, coba, maju. Yuk, ayo maju. Nanti 3, nanti 1, nanti nggak mau. Ya. Refleksinya, saya bisa mengetahui tentang perubahan sosial dan bisa membeda-bedakan antara hal yang positif dan negatif dalam berpikir. Udah cukup? Baik, kasih tepuk tangan. Ayo Yoga. Oh salut jangan, nanti salutnya buat Yoga lah. Yoga kayak lagi pengen salut. Refleksi pada pelajaran hari ini yaitu dapat pengertian dari perubahan sosial, apa saja dampak yang bisa diambil seperti dampak negatif dan dampak positif yang bisa dikembangkan dan dihindari. Lalu apa saja jenis-jenis perubahan sosial yang dipelajari pada hari ini. Udah cukup? Baik, kasih tepuk salut. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya, perubahan sosial
jelas tidak bisa kita hindari, ya. Semua dapat berubah. Ya, semua dapat berubah, kita semua bisa berubah. Seiring mengikuti perkembangan zaman, baik itu pengaruh teman, orang tua, teman permainan, teman sekolah, ataupun tren-tren masa kini, HP dan sebagainya, sehingga berdampak secara positif ataupun negatif. Kita nggak bisa membendung perubahan. Kamu jangan berubah. Kamu jangan berubah. Nggak bisa. Tapi kita bisa menjaga diri, membatasi diri agar perubahan mengarahnya ke yang positif, tidak negatif, tidak konsumtif, tidak hedonisme, irit, tetapi tetap mengikuti arah perkembangan. Ini mari kita tutup dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya Bapak mohon maaf apabila terdapat tutur kata, kesalahan atau kurang jelas. Bisa diperjelas di pertemuan berikutnya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.